Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 8A, warahmatullahi wabarakatuh. kelas Data Mining A, dengan anggota Gali Siswo Hidayatullah, NIM 1824 1010 2018, Yogi Eka Wicaksono, NIM 1824 1010 2026, Ahmad Gifari Fadda Marel, NIM 1824 1010 2073, Apa dengan nih? judul penerapan metode fasi Cemins untuk memprediksi persediaan barang di toko sembako. Dengan studi kasus dari kami, yaitu toko sembako ingin nyetok barang dagangan namun masih ragu dalam pemenuhan barang dagangan. Karena hanya melihat data dari hasil penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, periode lalu tanpa ada perhitungan yang jelas. Untuk pemenuhan kebutuhan barang dagangan, maka toko sembako harus mempunyai perhitungan yang jelas. Tidak hanya mengira akan membeli seberapa barang. Namun, pemilik sudah mempunyai data pada bulan tertentu, terjadi low season atau high. Lalu, metode fuzzy. Logika fuzzy merupakan sesuatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dan logika fuzzy ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi A. Zaden pada tahun 1965. Lalu logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, mempunyai nilai kontinu. Dan fuzzy dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Dan logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti, seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Lalu metode fuzzy Cemins, atau sering kita singkat dengan FCM, menggunakan model pengelompokan fuzzy sehingga data dapat menjadi anggota dari semua kelas atau klaster terbentuk dengan derajat atau tingkat keanggotaan yang berbeda antara 0 hingga 1. Lalu tingkat keberadaan dalam data dalam suatu kelas atau klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa langkah yang digunakan dalam menentukan kesimpulan atau output dari data yang telah kami ambil. Algoritma fuzzy Cemins sendiri mempunyai 7 langkah dan saya akan menjelaskan pada langkah pertama, yaitu menginputkan suatu data. Menemukan suatu data di mana kami mempunyai data stok sembako. Data stok sembako ini adalah penjualan barang pada tahun 2020. Artinya pada tahun atau periode sebelumnya, seperti itu. Kami mempunyai 10 data di sini dengan 4 bulan dan Januari, Februari, Maret, April, dan jumlahnya itu sendiri. Yang cara kedua yaitu menentukan aturan. Menentukan aturan di sini ada jumlah klaster itu 3, di mana kita menentukan klaster 1, 2, 3. Yang kedua yaitu pangkat. Pangkat di sini disimbolkan dengan W. Pangkat sendiri itu sudah ada ketentuan sendiri. Dan yang berikutnya maksimum literasi. Maksimum literasi ini apa? Maksimum literasi ini kita mengikuti nantinya. Mengikuti apabila nanti di bawah itu ada error terkecil yang diharapkan. Error terkecil yang diharapkan itu kita 0,1. Nah, nanti hasil dari langkah kelima itu akan dibandingkan pada langkah ketujuh nantinya, seperti itu. Jika nanti kurang ataupun kurang, itu akan diteruskan sampai literasi berikutnya. Jadi di sini maksimum literasi kita tuliskan sama, seperti itu. Untuk fungsi objektif awal yaitu 0 dan literasi awal yaitu 1, karena kita memulai dari 1. Ya, keterangan di sini ada Januari, Februari, Maret, April, itu kami simbolkan X1, X2, X3, dan X4. Untuk klasternya
ada kan kita menggunakan 3 klaster. Klaster 1 itu rendah, klaster 2 itu sedang, dan klaster 3 itu tinggi. Berikutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini membangkitkan nilai mu IK, di mana kita random suatu nilai, suatu angka itu pokoknya nanti itu harus satu, harus jumlahnya itu harus satu. Jadi kan kita punya 10 data. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu harus di random dan nantinya jumlahnya itu harus satu. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu langkah keempat, kita mempunyai menghitung pusat klaster, di mana teman-teman bisa lihat di dalam yang kami share screen, itu adalah contoh dari klaster 1. Mu IK tadi itu adalah nilai derajat keanggotaan. Seperti itu. Bisa dilihat. Baik, yang kelima yaitu menghitung fungsi objektif pada iterasi ke P, di mana nanti jumlahnya, jumlah dari PT, ya PT sendiri itu nanti akan dibandingkan pada langkah ke-7, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu langkah ke-6, menghitung perubahan matrik partisi, di mana tujuan dari langkah ini yaitu untuk menentukan nilai mu IK itu sendiri, karena tadi adalah itu harus satu, harus di random satu, dan pada langkah ke-6 ini tidak di random sampai satu, namun kita mempunyai dari FCM sendiri memiliki rumus untuk menentukan nilai derajat keanggotaan yang baru atau mu IK itu sendiri. Yang ketujuh yaitu mengecek kondisi berhenti, yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, bisa dilihat itu ada PT dan bergaris berwarna orange ya, itu diambil dari langkah kelima pada literasi ke-1. Dan dicek apabila PT dikurangi PT-1 itu kurang dari minyak yang tadi, itu maka berhenti. Seperti itu. Jika tidak, itu ulangi keempat, seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma dari fuzzy J-means dari proyek kami. Yang pertama ini adalah kita dapat tadi dari langkah 1 itu kita menginputkan data stok. Nah, ini datanya seperti ini. Ada Januari, Februari, Maret, sampai April. Nah, ini adalah data penjualan. Nanti stoknya itu dari penjualan itu kita masukkan di sini. Kemudian di sini kita menentukan aturannya. Ada jumlah klasternya 3, pangkatnya ada 2, max iterasinya itu sama seperti jumlah iterasi kita. Error targetnya 0,1, fungsi objektifnya PO-nya adalah 0, iterasi awal adalah 1. Untuk Januari sampai April kita simpulkan menjadi X1 sampai X4. Cluster ada rendah, sedang, dan tinggi. Seperti itu. Kemudian langkah ketiganya kita di sini membangkitkan mu IK. Mu IK ini rumusnya adalah klasternya, setiap klaster itu dijumlahkan sama dengan 1. Nah, klasternya kita itu dapat 3 dari sini. Jika klasternya 4, jika klasternya 4 maka ya K1, K2, K3 ditambah K4, seperti itu. Kita di sini klasternya ada 3. Lanjut ke langkah keempat. Kemudian langkah keempat ini menghitung pusat klaster. Nah, di sini derajat keanggotaan ini kita dapat dari langkah ketiga ini, K1, K2, K3. Kita jumlahkan di sini, kemudian ini rumusnya untuk mencari PKJ. Untuk langkah 4 ini mencari PKJ. Kita masukkan rumusnya, mu IK-nya segini, 0,9 untuk data 1, contohnya. Mu IK-nya pangkat W, X-1 ini untuk XIJ. Dibagi, ini kan sigmanya hasilnya ini, 4 ini. Kemudian jumlah PKJ-nya untuk klaster pertama ini adalah ini. Seperti itu. Sama seperti untuk sampai langkah sampai klaster ketiga.
Kemudian VKJ-nya itu kita urutkan itu jadi seperti ini semuanya. Untuk cluster pertama kita dapat data X1, X2, X3, X4-nya itu dapat seperti ini. Untuk cluster kedua, di cluster ketiga. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima, ini rumusnya ini PT sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai C, dikali sigma J sama dengan 1 sampai M, dikali XIJ min VKJ pangkat 2, dikali min WK pangkat W. Seperti itu. Setelah kita menghitung seperti ini, nanti ketemunya itu ini. PT-nya itu ini. Ini untuk digunakan untuk error kondisi berhenti nanti. Ini fungsi objektif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, kita menentukan MUIK, menentukan perubahan metrik partisi mu yang baru. Untuk bagian atasnya ini L1 L ini kita dapat dari XIJ pangkat VKJ. Nah, itu kan kita dapat dari bawah tadi itu, kemudian dipangkatkan min 1 hasilnya itu. L1, ketemu L1 seperti itu. Itu data kemudian L2, L3. Nah, ini untuk bagian atasnya. Sama seperti ini. Untuk mencari LT ini juga sama. Bedanya nanti hasilnya itu karena di sigma ini L1, L2, L3 ini dijumlahkan jadi LT. Seperti itu. Kemudian untuk mencari MUIK-nya dibagi. L1 dibagi LT, L2 dibagi LT, L3 dibagi LT. Dan hasilnya ini untuk MUIK. Kemudian langkah ke-7, kita rumusnya itu adalah ini. PT dikurangi dikali PT min 1. Jadinya P1 kita dapat dari langkah kelima tadi adalah ini. Untuk P0 dari aturan kita sudah 0. Dan hasilnya adalah 42699, sekian. Karena ini dikurang dari 0,1 nilai error terkecil tadi, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua caranya sama, tapi kita dapat data untuk lanjut ke iterasi kedua ini, data derajat keanggotaan ini dari perhitungan iterasi pertama, yaitu ini MUIK untuk perubahan metrik partisi U ini. Kita dapat angkanya itu dari ini. Nah, seperti itu. Kita masukkan di sini. Untuk rumusnya ini sama semua. Dan ketemu ini di langkah ke-5. Dan hasilnya ini untuk subjektifnya ini adalah ini. 41951, sekian. Kemudian kita menghitung langkah ke-6 itu hitung perubahan metrik partisi U dengan cara yang sama seperti tadi. Dan ini hasilnya yang baru, metrik partisi U yang baru. Kemudian ada langkah ke-7 ini menghitung kondisi berhenti. Jadi caranya itu sama, P2 dikurangi P1. Yang tadi kan P1 dikurangi P0, seperti itu. Dan hasilnya itu ini, min 748, sekian. Karena ini hasilnya kurang, lebih kecil dari 0,1, maka hasilnya berhenti, seperti itu. Untuk kesimpulannya, kita ini menggunakan derajat keanggotaan yang baru yang iterasi terakhir ini untuk menghitung kesimpulannya itu. Kita masukkan, kemudian kita cari klaster dengan derajat keanggotaan itu yang besar di antara 3 klaster ini. Contohnya kan untuk data pertama itu dapat ke klaster 2. Berarti data pertama itu masuk ke klaster 2 seperti itu. Contoh di sini. Klaster 2 dan seterusnya seperti itu. Dan hasilnya itu seperti di PPT ini. Pada klaster 1 penjualan rendah, kan klaster 1 tadi kita tentukan penjualan rendah. Klasternya itu rendah, terdapat
4 data, yaitu data kedua 6, 8, dan 9. Klaster 2 untuk penjualan sedang terdapat data pertama, dan data ketiga. Untuk klaster 3 terdapat 4 data, yaitu data keempat, 5, 7, dan 10. Nah, data-data ini kita gunakan untuk penjualan selanjutnya gitu. Untuk menentukan pembelian persediaan jadi, kita itu nanti menurut data ini tuh kita tahu kira-kira menjual apa barangnya itu seberapa agar nanti bisa laku dan tidak membuang-buang stok seperti itu. Kita nyetoknya berapa seperti itu. Itu tadi perhitungan dari kelompok kami untuk penerapan metode fuzzy J-means untuk memprediksi persediaan barang di toko sembako. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.